membuka kajian tentang doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa dibaca ketika malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, lagi-lagi kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah matinya kita tadi malam. Sebagaimana doa yang kita baca, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Jadi kita tadi malam tidur, kemudian dibangunkan oleh Allah. Seperti itulah perbandingan nanti, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, tadi malam kita membuka kajian tentang doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa dibaca ketika malam Lailatul Qadar. Atau mungkin ini sulit untuk kita baca. Ada yang sering kita ulang-ulang dalam salat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bacaan salat kita itu mulai dari awal sampai akhir ini ada saatnya kita meminta untuk orang banyak, ada saatnya kita meminta untuk diri sendiri. Kapan kita meminta untuk sahabat-sahabat kita yang lain? Ketika baca surah Al-Fatihah. Kita mau sholat sendiri atau sholat berjamaah, tetap yang kita baca itu ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Artinya apa? Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Mau sholat sendiri, harusnya kalau dalam tataran bahasa Arab itu kan ihdini, kan gitu ya. Ihdini siratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Nah, tapi ini tidak ayat Al-Quran, tidak bisa kita robah dia. Ada bacaan sholat sekalipun kita berjamaah, tapi doanya untuk sendiri. Apa gitu? Contohnya apa?
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini tidak pernah kita dengar diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, nanti kalau kamu jadi imam ataupun kalau kamu sholat berjamaah, doa duduk antara dua sujud itu ganti ya, gitu ya. Pernah kita diajarkan seperti itu? Rabbighfir lana, gitu ya, dan seterusnya. Baik, kembali kepada doa, bacaan, permohonan apa yang kita pohonkan kepada Allah di saat malam istimewa itu. Tadi malam kita jelaskan bahwa malam yang paling istimewa dari 365 malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu malam. Kalau siang Ustaz, nah gini ya, karena beda siang dengan malam. Kalau malamnya malam Lailatul Qadar, kalau siangnya Yaumul Arafah, hari Arafah. Jadi dua hari raya ini punya waktu-waktu yang istimewa. Idul Fitri punya Lailatul Qadar, Idul Adha punya hari Arafah. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, jadi bacaan duduk antara dua sujud ini boleh tidak Ustaz? Saya ulang-ulang, saya jadikan doa dia. Apa salahnya? Makanya ulama-ulama kita itu kalau dia sulit untuk baca zikir-zikir khusus, doa-doa khusus, kita dianjurkan untuk sholat ya. Setidak-tidaknya apa? Sholat sunat mutlak. Karena rangkaian dari sholat itu sudah menggabungkan semua harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku, warhamni, rahmati aku, warhamni, rahmati, beri karuniamu kepadaku, beri nikmatmu padaku. Rabbighfirli warhamni wajburni, lindungi aku. Jadi tempat kita berlindung itu kepada Allah. Jadi kalau kita bermasalah dengan Allah ini rumit ini. Kalau bermasalah dengan orang lain masih mudah, bisa kita pindah. Kita bermasalah dengan tetangga, kita bisa pindah kampung sebelah. Kita bermasalah di ujung Gading, kita masih bisa pindah ke Air Bangis, ke Medan atau kemana. Kita bermasalah di Indonesia, masih bisa kita pindah ke luar negeri. Tapi ketika kita bermasalah dengan Allah, kemana kita akan pergi? Luluh angin, luluh akunya. Itu tidak ada tempat kita pergi, itu tidak ada. Selain kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berlindung, minta perlindungan hanya kepada Allah. Kita minta perlindungan kepada backing. Saya kan punya orang-orang ini. Ya, selama orang itu masih ada, selama orang-orang kita masih di posisi yang sama, posisi itu kan ada batasnya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makanya benteng terakhir yang paling kuat adalah ketika kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni
angkat aku ya Allah, angkat derajatku. Jadi yang membuat kita terhormat itu siapa? Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena kinerja yang telah kita lakukan, bukan. Kemudahan-kemudahan yang kita peroleh saat ini itu karena apa? Bukan karena kita, karena Allah yang membantu. Kita hebat sekarang itu bukan karena kita, bukan karena keahlian kita. Allah mudahkan urusan kita. Jadi ketika kita merasa bahwa kita hebat, kita mampu, kita melebihi dari orang lain, kalau kita kembali ke bacaan-bacaan salat, makna salat, kita tahu bahwa ini Allah yang bantu saya, Allah yang memberikan, Allah yang menitipkan, warfa'ni, yang mengangkat, yang menurunkan juga Allah. Jadi ketika kita diangkat, bersyukur. Ketika kita diturunkan, sabar. Ini yang sering kita praktekkan kan, kita siap diangkat, tidak siap diturunkan. Nah ini bahaya ini. Siap diangkat, tidak siap diturunkan. Siap dipuji, tidak siap dicaci. Ini bahaya ini. Oh, artinya dipuji aja nya. Kalau si anu tuh iyo, luar biasa. Memang salut. Siap dipuji, dipuja. Tapi ketika dicaci, dihina, kita tidak siap. Ini tidak fair namanya. Tidak fair. Nabi kita Muhammad SAW dipuja, dipuji. Dia Al-Amin. Dia orangnya amanah. Orang tabligh. Fatanah, cerdas, diakui orang. Akhlaknya mulia, diakui orang. Tapi di sisi lain ada orang yang menghinanya, dia terima. Begitu. Jadi kita harus seimbang untuk menerima tantangan kehidupan. Kita siap kaya. Siapa orang yang tidak mau kaya? Semua orang mau kaya, siap kaya. Tapi siap tidak kita untuk miskin? Nah ini. Jadi kadang ini dalam Al-Quran dibahasakan. Ketika Allah berikan nikmat, apa katanya? Allah telah memuliakan aku. Gitu ya. Tapi ketika Allah coba dia, Allah telah menghinakan aku. Bukan seperti itu. Allah berikan nikmat kepada kita, belum tentu itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Pun juga ketika Allah timpakan musibah, bukan arti kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahdini, ini sering kita salah ucap di sini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, lecek lupa. Warzuqni dari Razzaq, beri aku rezeki ya Allah. Yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Ini sebenarnya kok kaji-kaji lama kok, tapi diulang-ulang coba lihat. Dek gitu kadang lupa. Jadi apa gunanya majelis taklim? Apa gunanya khutbah Jumat? Begitu ya. Bukan berarti kita tidak tahu, tapi harus sering diulang-ulang begitu. Makanya khutbah Jumat itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bukan berarti khatibnya itu lebih tahu dari jamaah, bukan. Bukan. Karena khatibnya itu mungkin baru S1 kan gitu, atau S2. Jamaahnya sudah ada yang profesor gitu kan.
Nggak mungkin khatib itu ngajari bla 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 bla, bukan. Makanya hikmah dari khutbah Jumat itu ya himbauan takwa. Nah, sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kembali. Pun juga ta'lim. Jadi begini, ilmu itu juga rezeki Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi jangan kita maknai rezeki itu hanya materi belaka. Ilmu juga rezeki. Karena banyak orang yang berilmu ada saatnya diambil oleh Allah ilmunya. Dan tahunya lah. Dulu dia itu pintar, jenius. Apa yang ditanya dia tahu. Tapi ada saatnya nanti dia nggak tahu. Siapa nama adik asuhnya? Busuk aja lah lupanya. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi warzuqni, beri rezeki ya Allah. Jadi makanya dalam doa juga Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Begitu ya. Dalam doa ada seperti itu. Ya Allah, beri kami ilmu yang bermanfaat. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita meminta diangkat derajatnya, kita meminta agar Allah memudahkan rezeki kita. Jadi rupanya Ustaz, kan diminta dulu ke Allah Ta'ala rezeki itu kada diagihnya. Jadi jaknya omoh ti lupa bagi Tuhan jaknya. Kalau kita ingatkannya berdoa, kan itu kok. Ya Allah, mudahkan rezekiku ya Allah. Tuhan tidak lupa. Indapan kita minta, kayaknya tahu tinya sebenarnya. Kan begitu. Jangan pen kita minta. Allah tahu. Tapi karena dia perintahkan, ud'uni astajib lakum. Minta kalian aku aja. Karena diperintahkan kita meminta kepada Allah. Makanya kita meminta. Karena pada tatanan adab kita sudah diciptakan oleh Allah. Semuanya sudah dijamin oleh Allah. Sekali ciptakan kun fayakun katanya. Kan itu dalam kajian-kajian kita. Kun katanya. Jadi fayakun, langsung jadi sadunya. Mulai dari A sampai Z sudah jadi sadunya. Termasuk rahasia yang sering kita ulang-ulang, pertemuan, resoki, maut dan seterusnya sudah jadi sadunya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika semuanya sudah jadi apa fungsi doa Ustaz? Fungsi doa karena kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta kepadanya. Kemudian membuktikan bahwa kita itu lemah. Jadi sama dengan sholat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Beribadah, berbuat baik. Siapa yang menggerakkan hati kita untuk berinfak? Siapa yang menggerakkan hati kita untuk salat? Siapa yang menggerakkan hati kita untuk meminta kepadanya? Allah tetap kembali kepadanya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, warzuqni, beri saya rezeki ya Allah. Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Apa saja? Rabbighfirli warhamni warzuqni. Lah lupa pula kok. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Jangan terlalu fasih beko. Iko dek baru-baru belajar makhraj huruf wahdini. Aku cek duitnya kan. Wahdini.
Kalau wahdini hakoci artinya jadikan kuci ya Allah. Wahdini dia wahid, satu kan ya Allah. Tapi kalau wahdini ha besar dia. Wahdini, tunjuki aku ya Allah. Tunjuki aku ya Allah. Itu bedanya. Kadang kita sering tersilap di situ. Jadi apa? Yang benar itu apa? Wahdini, ha besar. Jangan wahdini wa'afini, salah artinya. Arti itu sudah lengkap permintaan tuh. Allah minta rezoki, Allah minta diangkat derajat kita, minta ditunjuki pula oleh wahdini, tunjuki aku ya Allah. Berarti yang menunjuki kita tuh siapa? Allah. Yang menyesatkan kita itu, yang menyesatkan itu siapa? Kan gitu. Makanya dalam muqaddimah itu may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jelas itu. Siapa yang ditunjuki Allah, indolailun bisa menggoyangnya. Dan siapa yang disesatkan Allah, indolailun bisa menunjukinya. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nah, ini. Jadi wahdini, tunjuki aku ya Allah. Berarti yang memilih kita hadir di sini kan sering kita ulang-ulang kaji itu kan. Yang membangunkan kita tadi Allah. Yang menggerakkan hati kita ambil wudhu Allah. Setelah kita makan sahur tadi ke sini, ayo kamu ke masjid lagi. Yang menggerakkannya Allah juga. Duduk di sini, tetap di sini misalnya, tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang menunjuki kita adalah Allah. Wahdini, seiring dengan ihdinas siratal mustaqim. Wahdini wa'afini. Nah, ini wa'afini. Nah, ini yang dimaksud, ada hubungan dengan doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah, istri tercinta. Wa'afini, ampuni aku ya Allah. Sebenarnya itu juga maknanya, tapi lebih halus kata-katanya. Wa'afini, ampuni aku ya Allah. Wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Allah diampuni, lah dimaafkan, Allah diangkat derajat, lah diberi rezeki, sudah ditunjuki. Subhanallah. Apalagi Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita masih ada waktu. Hari Rabu, Kamis, waktu yang ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ada waktu-waktu yang istimewa bagi orang yang berpuasa. Dalam hadis, lis-shaimi farhatan, orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Farhatun inda iftarihi, pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Apa makna yang tersirat di farhatun inda iftari? Kebahagiaan ketika berbuka. Doa yang kita lantunkan di saat-saat menjelang berbuka puasa. Ini dalam hadis yang lain, itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beda. Ini potang hari ambil kunci Honda. Potang hari ambil kunci Honda, ambil kunci sepeda motor, pergi jalan-jalan ambil angin. Itu Indo di awak, Indo di mana? Padahal waktu yang setengah jam itu, kan itu menjelang berbuka itu, saatnya kita berdoa kepada Allah. Saatnya kita berkumpul dengan keluarga. Berkumpul dengan keluarga. Iya, kalau kita selamat, apa namanya, cari angin kan, cari angin keluar. Kalau kecelakaan, yang lalu berbuka,
awak urus kecelakaan lah. Kan itu. Jadi dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama ketika iftar, ketika berbuka, menjelang berbuka, kemudian ketika bertemu dengan kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, aku lo ndak busu aku je Tuhan lain. Kan itu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dikisahkan Ibrahim alaihissalam ya, dalam kitab Ihya ini. Jadi datang malaikat Israel, singkat cerita, lah saatnya kita berangkat gini kok kemana? Mandalilah solusi tugas. Oh itu pula ya dah. Borek itu meninggalkan duya kok kan itu itu. Mono ndak busu nyojo kekasih yang selama ini kamu rindu-rindukan, kamu puja-puja. Oh iya ndak busunya. Jadi ketika kita sudah menjalin kasih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan takut ketika ingin bertemu dengannya. Jadi kita topuk dado, tanya selero, sejauh mana kesiapan kita bertemu dengan kekasih yang selama ini kita puja-puja. Kalau kita takut, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, meninggalkan dunia ini, dan kekal di dunia gitu. Orang yang ingin lama tinggal di dunia berarti masih salah tafsir bahwa kampung kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Kalau ndak lama-lama di rantau, ndak pulang-pulang juga, itu borek itu. Berarti le sesuatu kan. Jadi le sesuatu, something wrong. Jadi jangan ndak lama-lama kita di dunia kok, tapi jangan pula ndak copek-copek pula kan. Tunggu saatnya. Ketika saatnya tiba, nggak usah dipikirkan. Saatnya berangkat, ayo berangkat. Saatnya pulang kampung, ayo pulang kampung. Kapan pulang kampung? Kalau perantau, yaitu ketika lebaran pulang kampung. Ocok-ocok pula pulang kampung, maka pulang udah tagih lah kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi di saat-saat yang istimewa ini 2 hari, Rabu, Kamis, itu kalau lebaran kita insya Allah, kalau sekolah pasti kita terutama melalui pimpinan pusat Muhammadiyah telah resmi mengumumkan lebaran pada hari Jumat. Dan kita berharap ini, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan ulama-ulama kita yang sidang isbat itu besok kok memutuskan Idul Fitrinya hari Jumat, kan betul? Karena ulun final lah, berdoa kita. Kalau bisa sama-sama, tapi mana tahu misalnya ini tidak sama, ya kita sudah terbiasa dengan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan jangan sampai ini menjadi pemisah antara kita sesama kaum muslimin. Kita kedepankan ukhuwah Islamiyah namanya, persaudaraan sesama muslim. Beda pendapat itu biasa, yang tidak boleh itu pecah belah. Jadi Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, di luarlah mulia orang nampak. Jadi itulah, mari kita manfaatkan yang 2 hari ini, Rabu, Kamis. Mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan ini doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan maaf kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa yang kita kuasai, doa-doa yang kita fahami, doa-doa yang betul-betul melekat dalam diri kita. Kalau dapat doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, bagus. Kalau tidak dapat Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Amin. Begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ibadah kita bulan ini menjadi ibadah yang terbaik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Sekian, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.